Sebelum menonton video, jangan lupa like, komen dan subscribe. Seberapa menariknya video ini dibuat dengan kerjasama untuk memecahkan kasus masalah kehidupan tokoh film ini. Ini adalah mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang semester 3 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Video ini adalah misi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Muhammad Ulin Nuha, SE.MM. Kami dari kelompok 3 memiliki 6 anggota. Berikut akan diambil alih oleh moderator kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri Adibul Asna dengan NIM 2010 101 1082. Yang kedua, ada Muhammad Baru Nujum dengan NIM 2010 101066. Yang ketiga, ada Muhammad Hasik dengan NIM 2010 101 1050. Yang keempat, ada Arina Fitriani dengan NIM 2010 101 1085. Kelima, ada Lailatul Syahro dengan NIM 2010 101 1069. Yang terakhir, ada Lisa Ramadhani dengan NIM 2010 101 1169. Kami dari kelompok 3 akan membahas konsep etika dalam Al-Quran. Simak video berikut. Landasan filosofis berkenaan dengan peribahasa tentang etika bisnis. Di sebagian besar paradigma pemikiran pembisnis terasa kontradiksi, interminis, bertentangan dengan dirinya sendiri atau oksimoron. Mana mungkin ada baris yang bersih? Bukankah setiap orang yang berani memasuki wilayah pembisnis, ia harus berani paling tidak bertangan kotor? Kita melusuri sejarahnya dalam agama Islam tanpa pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui perdagangan muslim. Dalam Al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-275, Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Pada derajat ini Allah akan melampangkan hatinya dan membukakan pintu rezeki, di mana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut. Akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dan akhlak yang baik dalam bisnis adalah kejujuran. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Dalam etika bisnis, menepati janji akan mengeluarkan orang dari kemunafikan sebagaimana sabda Rasulullah. Tanda-tanda munafik itu 3 perkara: ketika berbicara ia berdusta, ketika ia bersumpah mengingkari, dan yang terakhir ketika kita dipercaya ia berkhianat. Hadis menurut A.M. Saifuddin ET AI 1998-136, bahwa nilai-nilai etika Al-Quran akan dengan sendirinya membentuk sistem nilai bagi umat Islam, sumber nilai dan norma ilahiyah, yaitu Quran dan Sunnah, serta duniawiyah. Pada gambar 1, di atas nampak bahwa dari manapun kita membaca dan menalar ekosistem, semuanya tidak terlepas dari pengadilan nilai dan norma Islam. Sumber daya alami dan hayati adalah anugerah Allah yang memantapkan kepada manusia sebagai khalifahnya. Penggalian, penemuan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu dan teknologi dalam mengelola sumber daya untuk diperdagangkan atau bisniskan merupakan ibadah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, kamu lebih mengetahui urusan duniawimu.
Al-Quran sebagai pedoman etika bisnis. Dalam hidup, kita menemukan begitu banyak nilai yang memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, yaitu nilai khusus dan nilai umum. Bagi kehidupan ekonomi, teori nilai yang berkaitan dengan 1. Konsumsi, 2. Produksi, dan yang ketiga pertukaran. Komoditi di pasar barangkali berkaitan dengan 3 hal tersebut di atas. Al-Quran disebut sebagai pedoman etika atau tuntunan etika atau etik kuidens kehidupan, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku manusia dalam berdagang. Sebab Al-Quran sendiri menyebut dirinya sebagai kitab petunjuk bagi manusia dan kriterium pembeda antara kebenaran dengan kebatilan dan antara kebaikan dengan keburukan. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Konsep kunci etika bisnis dalam Al-Quran. Tauhid, dasar moralitas Qur'ani bagi kaum beriman. Dalam Islam Al-Quran, tauhid merupakan konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan bahwa manusia harus mengabdi diri sepenuhnya kepadanya. Konsep tauhid ini mengandung implikasi doktrinal lebih jauh bahwa tujuan kehidupan manusia tak lain kecuali menyembah kepada Tuhan atau kepada Allah. Untuk gambar selanjutnya, disimpulkan bahwa Tuhan di atas manusia, yang artinya manusia adalah ciptaan Allah SWT, sepenuhnya patuh dan taat kepadanya secara lahir dan batin, memasrahkan diri keesaan kepada Allah dalam bertauhid. Untuk sosial ekonomi, mengangkat harkat martabat manusia, membebaskan manusia dari belenggu yang tidak membebaskan, etis, jujur, ikhlas, dan berkeadilan. Untuk sebelah kanan, dilihat bahwa Tuhan dan manusia disamakan, dalam arti manusia menyekutukan Tuhannya atau menyekutukan Allah, yang berarti syirik. Sosial ekonomi merendahkan harkat martabat manusia, eksploitasi kaum miskin, perdagangan kotor, ketiadaan tanggung jawab sosial, ribawi, dan serakah. Iman, Islam, ihsan, kunci meraih ketakwaan. 4 konsep dasar tetralogi etika religius Al-Quran yang juga mengandung gagasan penting mengenai moralitas kemanusiaan, ideas of humanity, khususnya dalam masalah hubungan sosial antara umat manusia adalah iman, Islam, dan ihsan. Sementara takwa merupakan puncak tertinggi implementatif dari ketiga kata kunci tersebut. A. Iman. Istilah iman yang arti umumnya adalah percaya, berakar dari kata amanah yang artinya dalam keadaan damai dengan diri sendiri, to be at peace with oneself, atau merasakan tidak adanya keguncangan dalam diri seseorang. Lafaz iman dalam bahasa Arab dapat dipakai dalam 2 arti yang mengandung penderita dengan sendirinya. Muta'addi binafsihi, yang berarti memberikan keamaan, seperti firman Allah dalam surat Al-Quraish ayat 4. 2.b Islam. Secara literik, kata Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salimah, yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Poin terakhir yaitu C. Ihsan. Ihsan merupakan model yang kini menjadi suatu yang langka. Hanya sedikit mereka yang komitmen dengan moralitas ini. Bahkan sungguh disayangkan, mayoritas mereka bukan dari umat yang taat. Profesionalisme merupakan moral yang begitu mendapat apresiasi di barat dan diajukan oleh kita. Menurut Amruholic tahun 2005, berkenaan dengan perubahan tidak dikhususkan hanya kepada kaum umat Islam, tetapi pada seluruh penduduk bumi. Allah tidak mengatakan Allah tidak mengubah keadaan umat Islam.
Tetapi Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika Islam sebuah problem solver bisnis. Dalam buku berjudul Identitas Politik Umat Islam, Kunto Wijoyo pada tahun 1999 menjelaskan tentang etika Islam sebagai landasan sistem ekonomi. Menurutnya, sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran etika, sebuah etikal ekonomi, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan. Ideologi kapitalisme didasarkan pada pandangan Adam Smith pada tahun 1729 Masehi sampai 1790 Masehi, yang menekankan pada sistem ekonomi pasar yang kadang-kadang juga disebut sistem ekonomi liberal atau Deliarnov pada tahun 1999. Prinsip-prinsip dasar suatu masyarakat kapitalis menurut teori klasik Adam Smith terdiri dari milik pribadi atau private property, motif mencari laba atau the profit motif, dan persaingan bebas atau free competition. Konsep ini menunjukkan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya kapital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semangat kapitalisme yang dijadikan moto perjuangan kelahiran beberapa ciri utama kapitalisme yaitu 1. Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat, produksi maksimum, dan pemuasan keinginan sesuai dengan preferensi individu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kesejahteraan manusia. Yang kedua, ia menganggap kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi dan untuk memiliki dan mengatur kepemilikan pribadi atau private property sebagai sebuah keharusan bagi inisiatif individu. Menurut Abdul Manan, berbagai tindakan yang dianjurkan sosialisme terhadap masyarakat adalah 1. Penghapusan milik pribadi atas alat produksi. 2. Sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdi kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba. Yang ketiga, dengan kapitalisme, daya penggerak adalah laba pribadi. Hal ini akan digantikan oleh motif pelayanan sosial. Dalam Taqiyuddin Albani mencatat ada 3 prinsip aliran sosialis yang berbeda dengan aliran-aliran ekonomi sebelumnya. Yang pertama, mewujudkan kesamaan equality secara real. Yang kedua, menghapus kepemilikan individu, private property secara keseluruhan atau sebagaimana. Yang ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Jika ada tutur salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.